PT Media Zona Nasional, tanggal 27 Februari tahun 2023, menangkan Prabowo Subianto pedagang pejuang Indonesia Raya Papera gelar deklarasi. Sebanyak puluhan orang yang mengatasnamakan pengurus pedagang pejuang Indonesia Raya Papera gelar acara deklarasi menangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024, yang bertempat di Aula DPC Partai Gerindra di Bilangan SL, Tobing, Padayungan, Kota Tasikmalaya. Minggu, tanggal 26 Februari tahun 2023. Ketua DPC Pedagang Pejuang Indonesia Raya Papera Kota Tasikmalaya, Dani Tardiwan Nur, SIP dalam sambutannya mengatakan dan mengajak sejumlah pedagang kecil untuk bergandeng tangan agar bisa menangkan Prabowo Subianto sebagai presiden RI dalam Pilpres pada tahun 2024. Bagi para pedagang pasar tradisional maupun pedagang keliling yang ada di Kota Tasik bisa menyatukan suara di Papera ini karena ini wadah untuk menampung aspirasi para pedagang. Dani menambahkan pada Pilpres 2019 lalu suara Prabowo Subianto di Kota Tasikmalaya menang telak. Sehingga diharapkan pada Pilpres 2024 nanti juga bisa terulang kembali. Saat ini, dengan lahirnya Papera merupakan sebagai rumah aspirasi dan sarana komunikasi para pedagang kecil, ujar Dani. Ketua DPP Papera Don Muzakir meminta kepada DPC Papera Kota Tasikmalaya bahwa agar dapat kuasai di 10 pasar tradisional yang ada. Karena pasar itu merupakan tempatnya berkumpulnya banyak orang. Kenalkan kepada mereka nama Prabowo Subianto. Bentuklah sekretariat sehingga jumlah anggota DPC Papera Kota Tasikmalaya. Nanti, begitupun Ketua Pembina DPP Papera Sudaryono mengatakan bahwa setiap pasar harus jadi target dengan membentuk komisariat. Dulu, pada Pilpres 2019 Kota Tasikmalaya bisa meraih 80% suara Prabowo. Bahkan, paling terbaik suaranya di Indonesia. Sehingga, pertahankan dan bahkan harus bisa lebih suaranya. Dulu 10 tahun Prabowo pernah jadi Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional. Hal senada dikatakan oleh Ketua DPC Aslin memaparkan Papera ini dibentuk akhir tahun sehingga baru berjalan 4 bulan sehingga kita bentuk sekretariat di pasar tradisional sehingga kita himpun untuk wadah menampung aspirasi serta mempererat tali silaturahmi antara para pedagang dan program Ketua Umum Prabowo Subianto untuk mencalonkan diri jadi Presiden 2024. Pungkas Aslin, SH. Intinya tadi sesuai dengan arahan Ketua Pembina Bapak Sudaryono, kita harus membuat komisariat-komisariat yang ada di seluruh pasar Kota Tasikmalaya. Targetnya adalah minimal kita mempertahankan suara Bapak Prabowo di Kota Tasikmalaya. Ini melihat dinamika politik ini optimis? Kita optimis bahwa perkembangan yang terjadi hari ini, Pak Prabowo ketika kita turun ke lapangan masih diminati dan bahkan diinginkan oleh masyarakat. Untuk anggota tersebut yang udah masuk terdaftar untuk anggota Papera ada berapa jumlahnya? Sementara untuk kepengurusan hari ini di DPC Kota itu ada 27 kepengurusan anggota. Tapi udah real ke pasar-pasar untuk hari ini kita mulai bergerak. Oh, siap. Jadi karena pembentukannya baru 4 bulan dari pusat, ya hari ini kita dituntut untuk membuat komisariat-komisariat yang ada di pasar-pasar. Siap. Sudah betul. Terima kasih. Kan strategi untuk mempertahankan perolehan suara apa strategi dari Bapak? Salah satunya yaitu kita bagaimana mempertahankan teritorial kita. Kemarin di pasar-pasar juga suara Pak Prabowo begitu signifikan, bagus kan. Jadi bagaimana hari ini kita juga tetap mempertahankan teritorial yang ada di satu pasar, kemudian juga kita menarik orang-orang di luar Partai Gerindra. Saya meyakini bahwa tadi yang disampaikan oleh Bapak Sudaryono, tidak hanya ketika kegiatan ini menghadirkan orang-orang itu saja, tetapi segmen yang lain harus kita sentuh. Salah satunya pedagang PKL, pedagang asongan asal bukan pedagang narkoba saja. Gitu. Harapannya Pak untuk para pedagang untuk Kota Tasik yang belum tahu pemaparannya bagaimana sih? Paling kita nanti mulai membentuk koordinator-koordinator komunitas-komunitas jejaring pasar yang ada minimal di 10 pasar yang ada di Kota Tasikmalaya. Kita bikin koordinator komisariat. Siap. Terima kasih Pak. Dengan siapa Pak? Bapak Dani Tardiwan. Siap. Dani Tardiwan Nur. Ketua. Siap. Ya. Di Kota Tasikmalaya. Tanggapannya gimana Pak? Jadi gini, ini saya harus jelaskan
apa sih sebetulnya Papera? Papera ini saya hadir di sini sebetulnya sebagai pembina betul, tapi sifatnya saya diundang. Jadi ini ada komunitas-komunitas pedagang di Kota Tasik, ada pedagang pasar, ada pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang UMKM dan seterusnya. Itu berinisiatif berkumpul mau menjadi bagian dari Papera sehingga kami diundang ke sini. Kami diundang dan hari ini kita bikin deklarasi lah gitu. Jadi ini adalah semacam gerakan dari bawah bahwa memang komunitas pedagang ini menginginkan Pak Prabowo jadi presiden. Ya kita juga nggak bisa kita memungkiri bahwa memang Pak Prabowo ini sudah 10 tahun mengurusi, pernah jadi ketua asosiasi pedagang. Jadi paling tidak keluhan-keluhan pedagang, kondisi pasar, becek dan seterusnya itu diyakini oleh teman-teman pedagang ini bahwa beliau adalah salah satu atau satu di antara yang lain yang dirasa paling mengerti kondisi dari teman-teman pedagang. Itu kira-kira. Punya target berapa Pak kira-kira untuk pedagang di Kota Tasik ini Pak? Jadi kita tentunya gini, Kota Tasik ini sendiri kan sebetulnya pemilih Pak Prabowo di pemilu 2019 sangat besar ya. Saya kira lebih dari 80%. Targetnya adalah kita ingin tetap mempertahankan perolehan suara lebih dari 80% itu. Moga-moga syukur-syukur bisa lebih. Yang jelas ingin menjaga soliditas dan solidaritas di antara pemilih-pemilih Pak Prabowo. Kita ingin menjadi bagian yang ingin memenangkan Pak Prabowo lebih dari 80% itu. Itulah target Papera. Targetnya adalah target keseluruhan Pak Prabowo, bukan hanya Papera saja tentunya. Nah yang kita inginkan, perolehan suara 2019 yang lalu, kita bisa pertahankan, syukur-syukur bisa nambah. Kira-kira seperti itu. Mungkin Harapannya, kita pengennya 90% lah gitu. Harapannya untuk program para pedagang ini. Ya, jadi setelah kita telaah, mereka berkumpul, mereka punya keinginan, Pak, dulu Pak Prabowo jadi ketua APSI, itu ada Pak, dana bergulir. Pak, dulu ada program revitalisasi, Pak, dulu ada namanya program pasar APSI, Pak, dulu Pak Prabowo jadi ketua asosiasi pedagang, dulu kita ada pembinaan, Pak, kita berani, Pak, untuk kita melawan kezaliman yang kita alami. Nah, jadi sebetulnya kami ini meneruskan apa yang sebetulnya sudah ditanam oleh Pak Prabowo, kan begitu. Kita meneruskan, ternyata Pak Prabowo mengadvokasi atau memperhatikan nasib-nasib teman-teman ini, ternyata teman-teman nggak lupa gitu. Nah inilah wujud dari itu, wujudnya bahwa Pak ini kesempatan beliau untuk nyapres lagi dan harus menang. Itulah tekad dari teman-teman semua. Tadi kita sudah ke pasar Cukuruguk. Ya mereka semua juga relatif kenal Pak Prabowo, tahu kiprahnya seperti apa. Jadi buat kita Papera saya kira juga nggak susah untuk ngasih tahu atau mengkampanyekan Pak Prabowo karena memang ya dari komunitas sendiri sudah kenal, sudah tahu, sudah ada kiprahnya gitu. Siap. Terima kasih Pak. Ini bagian dari Partai Gerindra. Ya akhirnya karena butuh wadahnya yang memang lebih ke arah organ taktis pemenangan, mau tidak mau akhirnya usulan dari bawah ini ditangkap sehingga kita buat saya baru di Partai Gerindra, namanya Pedagang Pejuang Indonesia Raya. Siap. Baru 4 bulan kita. Baru 4 bulan. Tapi kencang. Kencang, gaspol. Siapa dengan namanya? Dengan siapa Pak? Saya Sudaryono, Ketua Pembina Papera DPP Pusat. Saya Wasekjen Gerindra. Ya. Oh siap. Terima kasih. Sudaryono ya. Dulu itu kan Pak Ketua APSI itu kan Pak Prabowo langsung tahu. Nah, artinya Pak Prabowo yang paling paham seperti apa kita untuk menjadikan pedagang nasional itu betul-betul sejahtera, tidak kalah dengan pasar-pasar modern hari ini. Nah, jadi konsepnya sudah di Pak Prabowo sebenarnya. Tapi penyentuhan untuk ke lapangan udah ada ini Pak Haji? Ya kan ini kan baru mulai. Papera kan baru kemarin. Ya. Kalau APSI sudah lama. Jadi baru pembentukan kepengurusan. Baru akhir tahun kemarin kan. Nah, artinya kan ini ditantang tadi kan oleh DPP 3 bulan dia akan katakan dia seperti apa langkah Papera Kota Tasik ini sehingga kita punya komisariat di setiap pasar, juga kita siap punya orang-orang yang betul-betul eksis untuk bersama-sama Prabowo Subianto. Siap. Terima kasih Pak Haji. Ya.